Selamat pagi. Aduh, yang jawab kok cuma cowok-cowok aja ya? Yang ibu-ibu masih semangat kan? Masih ya. Semangat pagi. Kurang kompak, masih kurang seru. Semangat pagi. Ya, oke. Baik, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Tahu di sini di mana? Di tempat siapa? Di tempatnya Pak Agung. Ada yang belum kenal Pak Agung? Sudah kenal semua ya? Sudah, oke. Alhamdulillah ya. Seperti biasa setiap Rabu sore kita ada HS di sini dan nanti setelah Isya ada live streaming. Jadi sebelum ada acara live streaming ini kita offline ya, HS offline. Jadi sampai penuh gitu ya, sampai kurang tempat. Nah, karena kita mengantisipasi keadaannya, sekarang kan sedang pandemi, jadi kita cari solusi bagaimana caranya yang jauh-jauh juga bisa menyimak ya, akhirnya menemukan cara yaitu live streaming gitu ya. Jadi bisa disaksikan, yang di luar negeri bisa menyaksikan ilmunya. Jadi ini walaupun di sini ada 3.000 orang gitu ya, tapi di live streaming itu disaksikan oleh ribuan bahkan puluhan ribu gitu ya, menyaksikan live streaming nanti ya. Baik, sebelum ke acara ya, ini dari mana saja ya? Jogja semua? Garut? Oh, dari Garut Mbak? Orang Garut tapi tinggal di Jogja. Oke. Bantul ya. Ya, alhamdulillah. Tadi sebelum adanya live streaming ini, orangnya dari mana-mana ya, dari Pati, bahkan dari Madura pun ada gitu ya. Cuman karena keadaan pandemi ya kita harus mengantisipasi bagaimana caranya supaya tidak berkerumun ya. Alhamdulillah menemukan solusi live streaming ini. Baik, sebelum ke acara ya, ini jaringannya Pak Mufti semua ya? Iya. Ya, mungkin ada yang bukan jaringannya Pak Mufti ya. Oke, jadi sore ini akan diisi langsung oleh seseorang yang luar biasa sekali ya, yang yang sangat inspirasi banyak orang. Beliau masih muda tapi udah sukses banget gitu ya, sudah sukses banget, bahkan asetnya udah banyak sekali ya Pak Mufti ya. Alhamdulillah. Kalau senyum menandakan iya ya. Iya. Masih muda sudah sukses ya, asetnya di mana-mana. Mungkin teman-teman di sini mau nggak kayak seperti itu? Mau banget ya. Oke. Kita sebelum ke materi ya, kita mau menyaksikan profil dari beliau ya. Profil dari Pak Mufti ya. Bisa diputar Pak profilnya? Nah, inilah dia profilnya Pak Mufti. Kiai Mufti Muhammad, anak ke-11 dari 11 bersaudara, merupakan anak dari pasangan almarhum
membangun 1.000 pondok pesantren, 1.000 rumah tafis Quran, 1.000 yayasan yatim-piatu, 1.000 kampus Islami, dan 1.000 penasihat gratis, serta bisa mengaji dan mengirim 1.000 ustaz untuk berdakwah di pelosok negeri. Alhamdulillah, semua itu bisa diraih karena izin Allah, semangat berbisnis karena Allah, serta tak lepas dari hikmah dan kegiatan para atlet. Terima kasih atlet, terima kasih kepada semua jamaah yang setia dan bertahan sampai detik ini. Ya, saya nyanyi merinding. Gimana dengan teman-teman? Ya, luar biasa sekali, masih muda sudah sukses ya, banyak inspirasi, banyak orang. Oke, ini udah ada streaming ya Mas ya? Iya, selamat datang buat teman-teman yang berada di luar sini yang menyimak live streaming kita ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, selanjutnya ya, saya sudah gak sabar lagi, mungkin teman-teman di sini sudah gak sabar lagi ya. Ya, langsung saja deh. Tadi kita lihat profilnya aja sudah bikin merinding ya. Jadi kita harus mendengar langsung ya, mendengar langsung motivasi dari beliau ya, sosok yang sangat luar biasa sekali. Langsung aja kita panggil Bapak Diana Mufti Muhammad. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakal ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, semangat pagi teman-teman semuanya. Yang paling semangat di pojok kanan ya depan. Alhamdulillah. Semoga yang jadi paling awal ya, paling semangat ya. Dan kemudian pada kesempatan sore ini sampai menjelang malam nanti saya membersamai teman-teman semuanya, saudara-saudariku yang saya cintakan Allah Subhanahu dalam sebuah sharing-sharing. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang rezeki yang diantara. Ya, membahas rezeki yang diantara. Ada beberapa rezeki yang kita ketahui ya. Ada tipe pertama. Ya, tipe pertama ini adalah tipe ketika kita mengejar rezeki. Ketika kita mengejar rezeki itu memang semakin lari ke bawah. Ini tipe yang pertama. Kemudian ada tipe rezeki yang kedua. Ketika kita mengejar rezeki, ya, rezeki ini diam di depan, sehingga suatu saat kita akan sampai kepada rezeki tersebut. Kemudian ada tipe rezeki yang ketiga, ya, tipe rezeki yang ketiga. Ketika kita mengejar rezeki tipe yang ketiga ini, ya, rezeki itu juga akan mengejar kita. Sehingga ini akan lebih mudah kita dapatkan. Nah, ada tipe rezeki yang keempat nih, yaitu ketika kita diam saja, kita diam tidak apa-apa, ya, ternyata rezeki itu yang mengejar kita. Nah, pada kesempatan sore hari ini sampai menjelang malam nanti, insyaallah tipe rezeki yang paling memungkinkan untuk kita dapatkan adalah tipe yang ketiga. Kita ikhtiar secukupnya, tapi kemudian rezeki itu berlari mengejar kita. Ada beberapa kasus tipe rezeki yang keempat, ya. Tipe rezeki yang keempat yaitu kita diam saja, terus kemudian rezeki itu mengejar kita. Nah, ini cukup berat ya, bisa diperoleh oleh orang-orang tertentu saja. Bisa dikatakan orang-orang yang mungkin dengan tingkat spiritualitas yang cukup tinggi. Maka yang paling memungkinkan adalah tipe rezeki yang ketiga, di mana kita cukup ikhtiar sebelumnya, tapi kemudian rezeki itu mengejar kepada kita. Ada sebuah kasus ya, ada dua orang tinggal di masjid. Ini sebuah kisah di negeri yang
dari mulai subuh sampai kemudian malam hari. Kemudian akhirnya untuk membuktikan mereka berlomba-lomba. Sudah, daripada kita berdebat, ya, kita buktikan saja. Si A ngomong begini, aku tetap pada pendapatku, rezeki itu harus dengan ikhtiar. Rezeki itu harus dengan sebuah usaha yang nyata. Kamu silakan berpendapat dengan pendapatmu. Ya, si B tetap dengan pendapatnya. Rezeki cukup dengan berdoa saja. Cukup dengan berdoa sekuat-kuatnya dengan amal-amalan yang baik, maka rezeki itu akan datang kepadanya. Oke, kalau gitu kita berlomba-lomba saja. Ya. Siapa yang paling cepat mendapatkan makanan? Oke, kita tentukan saja. Kita sepakati kita akan meminta rezeki kepada Allah berupa nasi goreng. Ya. Kebetulan sudah malam dan mereka seharian nggak makan. Oke, kita sepakati saja. Kita berlomba-lomba siapa yang paling cepat mendapatkan nasi goreng. Terus kemudian, oh ya silakan. Aku cukup di masjid saja. Aku cukup di masjid, aku berdoa kepada Allah. Silakan kau ikhtiar. Akhirnya si A yang ngotot bahwa rezeki itu harus dengan ikhtiar, harus dengan usaha. Akhirnya mereka dia ini keluar dari masjid mencari. Terus dia nemu penjual nasi goreng. Ya, akhirnya kemudian untuk membuktikan sudah dibungkus saja nasinya. Ya, nasi gorengnya, Pak, nasi goreng 1 bungkus. Kemudian dibawa ke masjid. Terus si A dengan PD-nya mendekati si B. Aku menang nih, ya, aku menang. Dilihatnya si B masih terus berdoa. Ya Allah nasi goreng, ya Allah nasi goreng, ya Allah. Terus kemudian ini ketawa. Kemudian doanya, aku yang menang. Ini begini, aku sudah dapat nasi goreng. Ya, jadi udah. Aku tetap yakin bahwa aku pasti akan dikabulkan. Ya, aku tetap yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Ya Allah nasi goreng, ya Allah. Terus kemudian si A makan nasi goreng terus ya dengan nikmatnya. Tapi kemudian lama-lama dia nggak tega. Kasihan juga ini nggak makan ini. Ya udahlah deh, daripada kamu kelaparan nih, aku kasih nasi goreng untukmu. Apa jawab B? Tuh kan, benar. Aku benar. Cukup berdoa kepada Allah, nasi goreng datang sendiri. Siapa yang benar dalam hal ini? Siapa kira-kira? A atau B? A atau B? Bingung ya? Bingung. Itu sebagian rahasia rezekinya Allah ya, rahasia Allah yang mungkin seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin seringkali teman-teman di dalam kehidupan ini pernah ya, waktu hujan-hujan, gitu kan? Waktu hujan-hujan, terus hawanya dingin, dalam hati nih, baru dalam hati ngomong, kayaknya enak nih, dingin-dingin gini makan bakso. Tiba-tiba suami pulang bawa bakso. Pernah Bapak Ibu? Pernah ya. Itulah tipe rezeki yang gimana? Baru harus sekedar bersihkan hati, baru harus berkeinginan yang mungkin belum terucap, Allah sudah kirimkan itu. Nah ini baru pada level rezeki-rezeki yang mungkin ya sepele, rezeki yang mungkin kecil. Nah tetapi hal ini bisa kemudian kita kembangkan ya hingga levelnya nanti rezeki yang kita harapkan adalah rezeki yang di atas, yang levelnya sudah tingkat tinggi. Ya rezeki apapun itu, ya. Dan mungkin ketika kita praktekkan terus-menerus secara istiqomah dengan keyakinan yang luar biasa, maka rezeki itu akan terus menjaga kepada teman-teman. Baik itu stokis, baik itu mendapatkan mitra, ya mitra akan datang sendiri kepada kita. Konsumen yang bertubi-tubi membeli produk teman-teman. Terus kemudian dimudahkan untuk ke Baitullah, dimudahkan mendapat kendaraan, bangun rumah dan lain sebagainya. Maka tipe rezeki yang ketiga inilah yang akan kemudian kita pelajari bagaimana sih polanya. Karena saya menyampaikan ini bukan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya dapat. Dimanapun teman-teman berada, khususnya yang sudah mengikuti saya ringkas dan sedikit saya modifikasi, ya. Nah, terkadang kita sering membenturkan antara hukum alam dengan keajaiban alam. Keajaiban alam ini adalah salah satunya adalah rezeki yang di antara, ya, rezeki yang di antara. Tetapi rezeki yang di antara itu tidak kemudian tiba-tiba datang menghampiri kita.
butuh sebuah hukum alam atau yang sering kita kenal dengan istilah sunatullah. Ya, sunatullah itu harus tetap dijalankan. Ya, tetapi dalam hal ini secukupnya saja. Jadi kita ikhtiar untuk dalam rangka menjemput rezeki, maka kemudian dengan sebuah amalan-amalan yang teman-teman sudah pahami, itulah yang dimaksud dalam materi marketing lagi, ya, ikhtiar secukupnya, maka rezeki akan diantar datang berduri-duri. Ya, tetap sunatullahnya harus dijalankan. Tidak kemudian tanpa usaha, tanpa ikhtiar kemudian tiba-tiba datang rezeki itu. Mungkin saja bisa, ya, tetapi sekali lagi itu hanya untuk level orang-orang tertentu saja, orang-orang dengan tingkat spiritualitas yang sudah tinggi. Nah, maka di sini jangan sampai kemudian kita membenturkan, ya, tapi justru harus mengkombinasikan ikhtiarnya, terus kemudian dikombinasikan dengan marketing lagi. Tapi sebelum kita membahas tentang pola, ya, pola keajaiban yang ada di dunia ini, yang jelas target kita adalah rezeki, ya. Lebih detail lagi materi. Maka saya ingin mengajak teman-teman, ayo merenung sebentar. Kita sedikit merenung, ya. Kita berpikir, muhasabah, introspeksi, melakukan kontemplasi. Sebetulnya apa sih yang kita cari di dalam kehidupan kita? Yang kita cari sebetulnya, kalau mau diakui, ya, sebetulnya yang kita cari adalah kebahagiaan. Betul ya teman-teman, ya? Sebuah kebahagiaan, sebetulnya itu. Kita punya impian. Saya yakin teman-teman dimanapun teman-teman berada, ya, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di daerah masing-masing, ketika kita menulis impian, saya ingin penghasilan sekian puluh juta, saya ingin penghasilan sekian ratus juta. Tujuannya apa sih kita ingin mendapatkan harta sebanyak itu? Tidak lain tidak bukan adalah untuk kebahagiaan, betul ya teman-teman, ya? Karena bahagia, kayaknya kalau punya duit banyak bisa beli apapun, kalau punya duit banyak bisa kemana pun jalan-jalan. Tujuannya agar bahagia. Kayaknya senang deh kalau punya duit banyak. Terus kemudian kita membayangkan kalau kita punya kendaraan mewah, untuk apa sih punya kendaraan? Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk bahagia. Kalau punya mobil kayaknya enak, ya, kemanapun tidak hujanan, tidak panasan, ya, tujuannya adalah bahagia. Kemudian kita ingin karir dan jabatan, baik secara konvensional di pekerjaan teman-teman masing-masing ataupun di dinasan, ingin segera naik peringkat, ya, ingin segera stokis, ingin segera diamond, ingin segera CDD. Tujuannya adalah untuk bahagia, agar lebih dihormati banyak orang, juga penghasilan lebih aman. Kemudian kita ingin mendapatkan pasangan yang sempurna, ingin mendapatkan jodoh yang terbaik. Tujuannya untuk apa sih? Kita berpikir pasti kalau punya jodoh yang terbaik hanya bahagia, gitu ya. Punya suami yang perhatian, punya istri yang penuh perhatian, ya, demi kebahagiaan. Ketika kita olahraga, kita fitness, kita menjaga pola makan agar sehat. Tujuannya apa? Agar bahagia. Karena kalau sakit-sakitan itu nggak enak, kalau sehat itu enak, bahagia. Kemudian kita punya rumah, ingin punya rumah mewah. Tujuannya apa? Lagi-lagi untuk bahagia. Ya. Maka teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, semua tujuan-tujuan, impian-impian yang kemudian kita rancang di dalam kehidupan kita, tujuannya satu sebetulnya. Ya, tujuannya adalah untuk kebahagiaan. Semua kesenangan dunia ini adalah untuk kebahagiaan. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita renungkan, jika menjadi orang terkenal ini bisa membuat orang bahagia. Michael Jackson, penyanyi terkenal dari Amerika Serikat, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis, ya, overdosis dan merenggut nyawanya. Kemudian, jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, maka Marilyn Monroe, artis dari Amerika Serikat, tidak akan minum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Ternyata cantik tidak menjamin bahagia. Ada yang merasa di sini ujungnya pas-pasan? Ya, ada yang merasa di sini
kurang bahagia karena mungkin wajahnya tidak semenarik orang lain, maka kita lihat di sini ya, kecantikan tidak menjamin orang bahagia. Kemudian jika kesehatan bisa bikin orang bahagia, Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri. Bahkan seorang dokter pun ya, dia bisa bunuh diri. Berarti tidak menjamin kesehatan itu membuat orang bahagia. Jika kekayaan bisa bikin orang bahagia, Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Maka sekaya apapun tidak menjamin kebahagiaan. Maka teman-teman semuanya, jika teman-teman saat ini mengejar banyak hal, banyak materi dalam kehidupan kita, bahkan sudah ditulis di buku impian, di buku agenda kita, harus tercapai sekian tahun, sekian bulan, maka kita harus ingat semua itu tidak menjamin kebahagiaan. Kenapa harus nunggu punya segalanya, nunggu punya banyak materi baru kemudian bahagia? Bahagia bisa diperoleh detik ini juga, saat ini juga. Bagaimana caranya? Caranya adalah ketika kita merasakan bahwa Allah menyayangi kita, ya, Allah mencintai kita, kita merasa dekat dengan Allah, kita merasa hidup ini selalu diliputi kasih sayang Allah. Kalau teman-teman kita semua tahu bahwa rahasia kehidupan ini penuh dengan kasih sayang Allah gitu ya. Mari kita bersyukur ya, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, dari mulai tadi bangun malam sampai nanti tidur lagi, betapa banyak nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Dari mulai bangun, kita sudah bisa menggerakkan jari tangan kita ini saja sudah alhamdulillah. Betapa banyak orang-orang di luar sana yang begitu bangun tidur, mereka sudah tidak bisa lagi menggerakkan sebagian atau bahkan seluruh tubuhnya karena stroke. Betapa banyak orang kemudian ketika bangun tidur, mereka sudah tidak bisa lagi merasakan rasa asin, manis, pahit di lidahnya karena mungkin terkena gejala COVID dan yang sebagainya. Maka ketika kita berkat pun ini menjadi sebuah pertanda Allah masih cinta kepada kita. Bahkan ketika kita merasakan sakit pun bisa jadi itu adalah pertanda Allah masih cinta kepada kita. Maka saudara-saudara itu yang dirahmati Allah, semua cinta Allah ini marilah kita jadikan sebuah renungan bahwa ini adalah salah satu cara untuk meraih kebahagiaan, ya, karena Allah masih cinta kepada kita. Saudara-saudara itu yang dirahmati Allah, bukan berarti kemudian kita tidak boleh mengejar semuanya, ya. Bukan berarti kita tidak boleh mengejar harta. Karena di dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa sebaik-baik harta adalah yang dimiliki oleh hamba yang solih, ya, hamba yang beriman. Bayangkan kalau seandainya harta ini jatuh tangan mereka orang-orang yang tidak beriman. Mereka ingkar terhadap hari akhir, ingkar terhadap Tuhannya. Apa yang terjadi? Ya, dibuatlah diskotik, ya kan? Dibuatlah waktu di Jakarta itu ada Hotel Alexis, ya, tempat, mohon maaf, lokalisasi dan seterusnya. Jika harta jatuh ke tangan orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya adanya akhirat, maka berbahaya sekali. Dan kita cenderung lebih menelan mentah-mentah nasihat dari ustaz kita, dari kiai kita, ayolah hidup sederhana, ayolah hidup zuhud, jangan cinta dunia. Mungkin di antara teman-teman ada yang berpikir, saya lebih memilih hidup sederhana. Saya kurang sepakat dengan istilah hidup sederhana. Hidup itu harus hebat, hidup itu harus luar biasa, hidup itu harus dahsyat, teman-teman semuanya. Yang sederhana adalah sikapnya. Setuju teman-teman semuanya? Maka ketika kita melihat ada orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan, yang bahkan ketika kita online di Facebook banyak sekali ya lembaga-lembaga terus dengan iklan-iklan bersponsor yang melintas dari kita bisa dari ACT mengabarkan ya saudara-saudara kita di Syams, ya, di Palestina, bahkan secara lokal terkena bencana, kelaparan, kekeringan dan seterusnya, kebanjiran, membutuhkan bantuan. Apa yang bisa kita lakukan? Hanya scroll, hanya apa? Hanya nge-share saja.
hanya klik semoga dimudahkan, hanya komentar. Apakah cukup dengan seperti itu? Demi Allah nggak cukup kepada Mas Wahid. Itu sebuah aksi nyata. Bahkan kalau kita perhatikan bahasa-bahasa dalam Al-Quran, aturan ini salah satu kelebihannya adalah urut gitu ya. Urut. Kalau di Al-Quran pasti disebutkan Allah dan Rasulnya, tidak boleh kembali Rasul dan Allah. Demikian juga dengan berjihad, dengan berjuang, bukan nyawa dulu, tetapi harta dulu. Ya. Berjihadlah dengan harta dulu dan jiwamu. Yang paling penting di sini adalah harta. Nah, mungkin ya orang yang dalam ekonomi kurang mampu, kita biasa menyebutnya orang miskin. Kalau bagi saya kurang nyaman ya, mohon maaf dengan pengertian orang miskin. Karena di dalam Islam sendiri, miskin itu bukan karena tidak punya harta, dan sebaliknya orang kaya itu bukan karena punya banyak harta, tetapi orang kaya ini dalam sebuah hadis ya, orang kaya itu adalah yang kaya hati. Tapi oke lah, untuk menyederhanakan pembahasan ya, kita gunakan bahasa sederhana miskin misalkan. Orang miskin mungkin bisa masuk pondok pesantren, tetapi orang kaya bukan hanya bisa masuk pondok pesantren, dia bisa membuat pondok pesantren. Orang miskin mungkin bisa sholat jamaah di masjid, tetapi orang kaya bukan hanya bisa sholat, tetapi bisa mendirikan masjid. Orang miskin mungkin bisa umrah, bisa naik haji. Betapa kita lihat banyaknya orang miskin ya, bisa ke Baitullah untuk naik haji. Tetapi orang kaya bukan hanya bisa naik haji, bukan hanya bisa umroh, tetapi bisa memumrahkan orang kaya. Amal-amal di dalam agama kita, bagi teman-teman saudara-saudara itu yang beragama Islam, itu banyak sekali yang membutuhkan harta. Banyak sekali yang membutuhkan harta, mendirikan masjid, kemudian ke Baitullah dan seterusnya. Maka jangan kemudian kita antipati terhadap harta, yang justru kita jadikan harta ini sebagai sebuah salah satu amal andalan kita. Kita lihat para sahabat yang luar biasa kaya, Abdurrahman bin Auf, yang total kekayaan beliau adalah sekitar 6,2 triliun ya. Dan ini bukan harta statis yang hanya berhenti cukup sampai di sini, tapi terus berkembang sampai detik ini. Kemudian kita lihat Zubair bin Awam 3,5 triliun. Kemudian Utsman bin Affan ya 2,5 triliun. Ini adalah sumur hawa wakaf dari Utsman bin Affan. Kita bisa bayangkan ya betapa besarnya pahala yang diraih oleh sahabat Utsman dari sumur ini. Kalau kita ingat kisahnya, sumur ini adalah milik Yahudi dulunya. Waktu itu di Madinah terjadi paceklik ya, jadi musim kekeringan, dan hanya ada satu sumur yang waktu itu masih bisa dijadikan sebagai sumber air minum bagi para penduduk. Nah, sayangnya ini adalah dimiliki oleh seorang Yahudi waktu itu. Dan ketika penduduk Madinah ingin mengambil air di sumur tersebut, harus membayar dengan jumlah tertentu. Nah, terus kemudian Rasulullah waktu itu memberikan sebuah pesan kepada para sahabat. Nah, barang siapa yang ingin menginfakkan hartanya untuk bisa membeli sumur tersebut, maka jaminannya adalah surga. Terus kemudian akhirnya Utsman bin Affan di sini ingin mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Rasulullah. Ya, terus kemudian akhirnya Utsman bin Affan ini mendatangi sang Yahudi, negosiasi. Bolehkah kemudian sumur ini aku beli? Karena nggak boleh, sama Yahudinya nggak boleh gitu ya. Nanti kalau aku jual sumur ini, aku nggak dapat lagi pemasukan, aku nggak dapat lagi penghasilan. Terus akhirnya tidak kehabisan akal. Ya, Utsman kemudian punya ide, kalau gitu saya beli separuh. Misalkan hari ini sumur ini milikmu, tetapi besok sumur ini adalah milikku, jadi gantian. Ya, hari ini milik Yahudi, milik Yahudi, besoknya lagi milik Utsman dan seterusnya. Nah, terus kemudian dengan cara ini
sumur Raumah ini menjadi milik Utsman bin Affan, maka Utsman ini menginfokan kepada seluruh masyarakat Madinah waktu itu, ya silakan ambil sebanyak-banyaknya, gratis, digratiskan. Karena besok sumur tersebut sudah bukan lagi milikku. Akhirnya ketika besoknya sumur ini sudah menjadi milik si Yahudi pemilik sumur tersebut, si Yahudi ini bingung, orang Yahudi ini bingung, kok tidak ada lagi yang mengambil air pada hari ini. Terus pada akhirnya sumur ini dilepas, ya, dijual semuanya. Nah, selalu ada banyak cara untuk beramal. Nah, kita bisa bayangkan ya, betapa besarnya pahala seorang Utsman bin Affan yang amal jariahnya ini masih terus mengalir sampai detik ini. Kita paling tidak ada punya satu impian lah teman-teman, bukan sekedar impian dunia saja. Kalau sudah dapat rumah, sudah dapat mobil, ya bagi teman-teman yang mungkin saat ini belum Allah berikan ya karunia rumah atau kendaraan, saya sampaikan, kalau sudah dapat rumah, dapat mobil, gimana sih rasanya gitu? Mungkin teman-teman sering bayangin gitu ya, kayaknya enak kalau sudah punya mobil. Kalau pakai motor, mana hujanan, panasan gitu kan. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, rasanya itu biasa saja, beneran, biasa saja. Bahkan ya sering juga kepanasan juga gitu kan. Kadang juga ya sering kali muncul keluhan-keluhan juga. Ya manusia ya, manusiawi lah. Maka teman-teman, jangan hanya sekedar mentargetkan impian-impian yang saya katakan nista gitu ya, hanya sekedar pengen mobil, pengen rumah. Ayo kita paling tidak punya sebuah impian yang luar biasa, punya aset, bukan aset dunia tetapi aset akhirat yang akan terus mengalir ya, walaupun kita sudah tidak lagi di dunia ini. Maka begini teman-teman, inilah keuntungan ganda ya, keuntungan ganda. Kalau seandainya impian itu terkabul, misalnya teman-teman ingin mendirikan sebuah masjid atau yayasan yatim piatu, seandainya terkabul, ya, maka teman-teman akan mendapatkan double keuntungan. Pastinya ya, teman-teman juga nantinya sudah merasakan rumah pribadi, kendaraan pribadi gitu ya. Tapi kalau seandainya tidak tercapai, ya, bisa jadi Allah tunda rezekinya, Allah tunda impian teman-teman ya di dunia ini untuk diberikan ganti yang lebih baik di akhirat. Tapi paling tidak, kalaupun tidak tercapai, Allah sudah catat impian teman-teman itu, ya, seolah-olah teman-teman sudah melakukan. Nah, ini keuntungannya. Tapi kalau kita hanya sekedar mentargetkan rumah, kendaraan, tanpa kemudian ada cita-cita di belakang itu, rumah untuk apa sih? Ya hanya sekedar dari hujan dan ya khawatirnya itu tidak dicatat sebagai sebuah amal baik, khawatirnya. Tapi kalau minimal kita untuk memfasilitasi keluarga, insya Allah sudah dicatat sebagai sebuah amal kebaikan. Tapi paling tidak ayo kita besarkan lagi impian kita. Kita besarkan lagi sebesar-besarnya. Ya, kita pantaskan diri gitu. Kita sering mendengar ya sebuah kisah, misalkan ada seorang anak yang sudah berkali-kali minta kepada orang tua untuk diberikan sepeda motor. Misalkan dia anak kelas 6 SD, sudah minta, sudah merengek, sudah nangis-nangis, tapi kemudian kenapa orang tuanya belum membelikan sepeda motor kepadanya? Padahal orang tuanya mampu dan bisa membelikan sepeda motor. Bukan karena tidak sayang, justru karena saking sayangnya kepada anak ini, maka kemudian sepeda motornya ditunda. Ya, belum waktunya nak, engkau punya. Sama dengan kita teman-teman, ketika kita minta kepada Allah berbagai macam permintaan, apakah itu stokis, apakah itu diamond, apakah itu pergi ke Baitullah, punya kendaraan, punya rumah, tapi kemudian belum Allah kabulkan, ya bisa jadi karena memang kita belum pantas. Maka ayo detik ini mari kita pantaskan diri agar Allah ya berkenan untuk mengabulkan impian-impian kita. Saudara-saudara itu yang dirahmati Allah. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama ya untuk menjemput keajaiban. Kita merenung bersama bahwa sebetulnya alam semesta ini luar biasa ajaib.
Ya, manusia ini adalah makhluk ajaib yang luar biasa. Betapa nggak ajaib ya. Mari kita renungkanlah. Tiba-tiba kemudian kok kita ada di dunia ini gitu ya. Kita harus merenung, kita itu dari mana sih? Terus kemudian saat ini kita kok bisa berada di sini? Apakah ini sebuah kebetulan? Terus kemudian mulai dari tubuh kita renungkan betapa banyak keajaiban yang ada di sekitar kita. Rambut misalkan ya, antara rambut alis kita dengan rambut kepala kita kan sama-sama rambut. Kenapa satunya bisa tumbuh lebat, satunya tetap dengan ukuran yang sama? Mari kita renungkan betapa banyak keajaiban di sekitar kita, ya. Keajaiban itu bukan hanya terjadi dulu ketika pisau tidak melukai Nabi Ismail. Keajaiban itu bukan hanya terjadi dulu ketika laut tidak menenggelamkan Nabi Musa. Keajaiban itu bukan hanya terjadi dulu ketika api tidak membakar Nabi Ibrahim. Keajaiban itu bukan hanya terjadi dulu ketika paus tidak membunuh Nabi Yunus alaihissalam. Mari kita yakini bahwa keajaiban itu masih ada sampai detik ini, dan nanti sampai di akhir-akhir ya di akhir zaman itu akan banyak sekali keajaiban-keajaiban. Maka teman-teman semua yang dirahmati Allah, salah satu keajaiban adalah yang sering kita alami sehari-hari. Saya mengajak teman-teman untuk berpikir, merenung bersama. Ketika kita melakukan transaksi, ketika kita berjualan, ketika kita membangun asa, seringkali nih kita tidak bisa memilih orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan ketika kita keluar bukan dalam rangka bisnis, ya, bukan dalam rangka bisnis, maka kita tidak bisa memilih orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalkan kita ke puskesmas atau antri di bank atau antri di jasa pengiriman, ekspedisi. Ada satu kursi kosong dan kita tidak bisa memilih, ya hanya ada satu kursi itu. Nah, seringkali orang-orang di sekitar kita tidak bisa kita pilih. Saya ingin sebelah saya orang-orang positif, nggak bisa begitu. Saya memilih, saya jangan sampai duduk di sebelahnya orang negatif, misalkan. Dan seringkali ya tidak bisa terjadi seperti itu. Mungkin kita tidak menyadari siapa yang menggerakkan hati para membeli dagangan penjual. Terkait dengan kehidupan kita keluar rumah ya, kalau teman-teman biasa melakukan prospecting, mungkin ada di antara teman-teman yang kok kayaknya begitu mudah menemukan orang yang positif. Saya begitu cerita tentang NASA, dia ternyata positif tentang bisnis NASA dan mau bergabung. Tetapi juga sebaliknya, ada orang-orang yang merasakan begitu sulit menemukan mitra, begitu sulit menemukan konsumen, para konsumennya. Ketika sudah menawarkan kepada sekian puluh orang, bahkan ratus orang, tidak ada satupun yang mau bergabung, tidak ada satupun orang yang mau membeli produk kita. Maka ini bukanlah sebuah kebetulan, ya. Termasuk ketika ada seseorang, baik kita mitra NASA ataupun penjual secara umum, mereka memajang dagangannya baik di online maupun offline, baik melalui sosial media maupun di pasar-pasar, melalui lapak atau di supermarket, minimarket. Mungkin kita tidak menyadari siapa sih yang menggerakkan hati para pembeli, ya, membeli dagangan penjual. Sadarkah kita bahwa semua di dunia ini itu tidak ada yang kebetulan? Mungkin kita berpikir ketika kita misalkan jualan sembako ya di rumah, jual beras, jual minyak, jual telur, jual tepung dan seterusnya, ada orang mampir. Kita seringkali menggunakan logika kita kok. Ini orang mampir kan karena butuh barangnya, kan karena butuh produk yang kita jual. Maka kalau kita merasa sebagai orang yang beriman, jangan sampai kemudian menggunakan logika semacam itu. Walaupun itu memang sunatullah ya. Tetapi yang paling utama adalah di sini meyakini bahwa ada orang ketika mampir membeli dagangan kita, itu demi Allah pasti karena Allah menggerakkan hatinya untuk membeli dagangan kita. Itu yang seharusnya kita yakini, khususnya teman-teman yang beragama Islam, ya. Ini adalah satu hal pokok yang harus kita yakini. Jadi semuanya itu tidak ada yang kebetulan. Ketika teman-teman posting misalkan tentang informasi bisnis NASA atau tentang produknya,
tiba-tiba ada orang yang japri. Apakah itu karena bagusnya iklan teman-teman? Iya, itu sunatullahnya. Tetapi yang paling penting ada Allah yang menggerakkan hati konsumen ini, ya, hati customer ini kemudian untuk ngeklik dagangan kita dan kemudian ngontak kita. Ini harus teman-teman yakini. Maka tidak ada yang kebetulan ya teman-teman ya. Demikian juga bagi mereka-mereka mitra-mitraku, teman-teman mitra Nasa di seluruh dunia. Jika semua adalah kebetulan, mungkinkah kebetulan berkali-kali? Kebetulan saja ketemu peluang Nasa, kebetulan saja nemu mitra yang bagus, kebetulan saja ketemu pembeli yang punya duit, kebetulan saja pinter, kebetulan jadi stokis, kebetulan jadi diamond, kebetulan bisa beli mobil, bisa beli rumah, ya, kebetulan bisa berangkat umroh. Masa sih kebetulan berkali-kali? Maka demi Allah teman-teman semuanya, tidak ada istilah kebetulan, ya. Semua itu adalah penggabungan ya antara ikhtiar dan kemudian dikombinasikan dengan doa. Atau yang sering selama ini teman-teman terima materinya berupa marketing langit. Maka inilah konsep rezeki ya. Konsep rezeki diantar. Kita lupa ketika dulu kita di alam rahim, kita nggak bisa ngapa-ngapain loh, ya kan? Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Allah yang sudah menjamin rezeki kita. Allah yang sudah menjamin semuanya. Kita cukup ikuti saja alur kehidupan, ya. Jadi keajaiban pembuahan di situ dari mulai hari pertama, hari kedua dan seterusnya, ya. Terus kemudian di situ ada proses sel telur yang dibuahi. Ini kan semuanya kuasa Allah ya. Sampai kemudian persiapan ketika sudah 9 bulan 10 hari persiapan untuk lahiran, kita lupa bahwa dulunya kita adalah makhluk yang benar-benar tawakal kepada Tuhan kita. Kita lupa bahwa dulu sejak di rahim ibu kita ya, sampai kemudian lahir, sampai kemudian tumbuh besar, kita adalah makhluk yang punya tawakal tinggi, pasrah, ikhlas, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Tuhan kita. Tapi kenapa semakin kesini kok rasa tawakal kita kepada Allah berkurang gitu, bahkan hilang sama sekali. Tawakalnya itu tawakal kepada atasan, tawakalnya kepada yang lain. Misalkan orang-orang yang mereka ragu keluar dari lembaga-lembaga yang diharamkan, ya. Nanti kalau aku keluar dari sini, nanti keluargaku makan apa? Ini kan tawakal kepada bosnya. Ketika kita kecil ya teman-teman ya, kita tawakalnya tinggi ya, bener ya. Ketika kita lapar kita tinggal nangis saja, kemudian ibu kita yang langsung mendekat kepada kita, itu kan konsep rezeki diantar sebetulnya. Kita cukup nangis, kemudian ibu yang datang memberikan asinya. Kita cukup nangis hanya dengan satu senjata, tangisan. Ibu kita sudah tahu, oh ini badannya lagi nggak enak nih. Terus kemudian ibu dengan kasih sayangnya meluk, kasih sayang. Tapi semakin kita dewasa, kalau kita lupa nih, ya, kita lupa dengan konsep rizki diantar. Bahkan kalau kita ingat ya, kisah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan wahyu, ya, terus kemudian meninggalkan Hajar istrinya dan Ismail anaknya di sebuah lembah gurun pasir di Jazirah Arab. Terus kemudian ditinggalkan begitu saja, padahal lembah itu tandus, tidak ada kehidupan, tidak ada manusia, tidak ada air, tidak ada pohon, tidak ada batu-batuan, semuanya panas, tandus, gersang. Nah, Hajar waktu itu sudah berkali-kali bertanya kepada Ibrahim kan, akankah engkau meninggalkan kami sendirian sementara Ismail itu masih menyusu? Apakah ini karena perintah Allah? Begitu Nabi Ibrahim menganggukkan kepalanya, barulah
Hajar waktu itu yakin bahwa tidak mungkin Allah meninggalkannya sendirian. Akhirnya singkat cerita, Ibrahim ini meninggalkan Hajar dan anaknya Ismail ini hanya dibekali sekantung makanan dan minuman yang tidak cukup untuk 2 hari. Akhirnya kan kita tahu ya peristiwa sa'i ini yang kemudian diabadikan menjadi salah satu ya ritual dalam ibadah haji, sa'i. Hajar kemudian bolak-balik dari Safa ke Marwah 7 kali bolak-balik, yang jaraknya sekitar 450 meter dari Safa ke Marwah. Jadi dikali 7 ya hampir 3,5 kilo, 3,5 kilometer bolak-balik. Tapi apakah dia kemudian menemukan air? Dia bolak-balik karena melihat ketika dia di Bukit Safa, melihat fata morgana gitu. Pokoknya di Bukit Marwah ini ada sebuah sumber mata air. Kemudian dia datang, ternyata nggak ada. Ketika dia di Bukit Marwah, dia melihat, oh kayaknya di Bukit Safa ada nih mata air. Kemudian dia bolak-balik seperti itu. Ini kan ikhtiar ya. Jadi sebetulnya Allah di sini ingin memberikan pelajaran kepada kita. Ikhtiar itu tidak selamanya membuahkan hasil. Makanya jangan kemudian, saya kurang sepakat ya dengan istilah usaha tidak mengkhianati hasil. Usaha tidak mengkhianati hasil. Banyak sekali teman-teman yang seperti itu ya. Kalau saya sendiri kurang sepakat. Karena apa? Belum tentu ikhtiar itu ada hasilnya. Ya, kalau kita mendewakan dalam tanda kutip, kita mendewakan ikhtiar 100%, ini menurut saya pribadi ya. Teman-teman boleh tidak setuju. Kalau kita terlalu mendewakan ikhtiar, saya khawatirnya terjerumus dalam syirik kecil minimal. Ya, terlalu mendewakan usaha 100%. Padahal di sini ada peran Allah loh. Nah, buktinya dalam kisah yang tadi, apakah kemudian bolak-baliknya Hajar selama 7 kali membuahkan hasil, nemu air? Kan tidak. Justru air itu keluar dari gesekan kecil kaki Ismail, bukan dari bolak-baliknya Hajar. Justru air keluar dari tendangan kecil kaki Ismail yang waktu itu masih menyusui, yang saat ini kita kenal dengan air Zam-Zam. Maka di sini Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa belum tentu ikhtiar itu ada hasil, tetapi ikhtiar memang perlu. Nah, inilah konsep rizki diantar. Lagi pula kita sebetulnya dari kecil sudah ditanamkan ya tentang lagu cicak-cicak di dinding, apal semua ya. Ini mau suruh nyanyi nggak ini? Lagunya gimana? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Nah, ini yang ketiga nih. Ini yang luar biasa. Kita sudah ditanamkan soal rezeki diantar di dalam lagu cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap, ya. Terus kemudian datang seekor nyamuk. Coba kita sadar nggak sih? Cicak itu nempel di dinding, makanannya terbang-terbang, ya. Tapi siapa yang datang? Nyamuknya yang mendatangi cicak. Ini kan konsep rezeki diantar, teman-teman semuanya. Kita harus menyadari itu, gitu. Apalagi kita yang bisa bergerak bebas ke sana kemari gitu ya, menjemput rezeki, seharusnya lebih luar biasa mendapatkan rezekinya Allah. Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Yang menghalangi rezeki sampai kepada kita itu karena banyaknya dosa kita, ya. Karena kita menutup diri nih, karena pikiran negatif kita. Bahkan mohon maaf, orang-orang yang banyak dosanya sekalipun, mereka juga mendapatkan rezekinya Allah. Ya, apalagi orang-orang yang sudah mengamalkan marketing langit, orang-orang yang sudah berdoa sampai menangis gitu kan, sampai minta-minta kepada Allah, nggak mungkin tidak Allah kabulkan, nggak mungkin. Saya yakinnya nih, kita yang berusaha membenahi diri, pasti saya katakan demi Allah, pasti nanti suatu saat akan Allah kabulkan. Maka teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bagaimana agar kita terus mendapatkan keajaiban Allah, ya. Salah satu caranya adalah dengan menjadi magnet kebaikan, ya. Menjadi magnet kebaikan, tidak usah menuntut orang lain, tidak usah ngejar-ngejar orang lain gitu ya. Tidak usah misalkan ketika kita belum bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, ya, ini seringkali kita menyalahkan lingkungan. Maka kita harus paham salah satu
keajaiban hidup ya, salah satu keajaiban hidup. Jadi ada sebuah hadis Nabi yang menyebutkan bahwa kelak di akhirat kita itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Tetapi ternyata di dunia pun saya yakin itu sudah mulai terjadi, teman-teman. Orang positif akan dikumpulkan dengan orang positif, ya. Orang negatif juga akan dikumpulkan dengan orang negatif. Orang yang mereka menyukai kejelekan pasti akan dikumpulkan jadi satu. Orang yang menyukai kebaikan pasti juga akan dikumpulkan jadi satu. Entah itu satu komunitas atau satu lokasi, ya. Minimal keyakinan saya itu satu komunitas. Maka teman-teman, ketika kita ingin mendapatkan mitra yang terbaik, mitra yang semangat, mitra yang selalu positif, mitra yang selalu manut, ngikut arahan kita, maka nggak usah menuntut mereka deh. Tapi fokus perbaiki diri kita. Fokus perbaiki diri kita menjadi orang-orang yang positif, maka insya Allah orang-orang yang mendekat ke dalam kehidupan kita, mereka juga adalah orang-orang yang positif. Sesederhana itu, ya. Dan ini sudah, insya Allah sudah saya praktekkan bersama tim-tim saya. Kami terus fokus memperbaiki diri. Alhamdulillah dari materi-materi yang di-share oleh guru-guru kami, khususnya Pak Iksan dan Bunda Ratna yang luar biasa, dan Pak Agung serta leader-leader kami, Asanto Ali dan semua leader yang tidak bisa kami sebutkan, ya, kami fokus memperbaiki diri. Kami terus introspeksi gitu ya, apa sih yang kurang, ya. Maka insya Allah alhamdulillah ya, yang mendekat kepada kami satu persatu adalah orang-orang yang positif. Demikian juga ketika ada calon prospek yang menjauh, tidak jadi gabung, atau mitra yang kemudian berhenti, tidak kemudian saya nuduh mereka gitu. Jangan sampai kemudian teman-teman terjebak gitu ya dalam sunatullah ini. Tadi kita katakan bahwa orang yang positif berkumpul dengan orang yang positif, orang negatif berkumpul dengan orang yang negatif. Jangan kemudian ketika kita merospek orang, kemudian gagal, ya, kemudian kita berpikir, ah ini bukan golongan kami orang-orang yang positif, kayaknya dia masuk ke dalam golongan orang-orang bejat di sana, gitu ya. Jangan berpikir seperti itu, ya. Bisa jadi kita belum memperbaiki diri, dan orang yang tidak jadi gabung kepada kita, ya, mereka mungkin adalah orang-orang yang lebih positif daripada kita, yang pada akhirnya mereka bergabung ke tim lain yang lebih positif, ya. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, konsep rezeki diantar seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ini harus tetap menjalankan sunatullah. Bukan hanya sekedar dengan kekuatan doa saja, bukan hanya dengan sekedar kekuatan marketing langit saja. Secara logika begini, ketika sunatullahnya dilanggar, ya, ada sebuah sunatullah, misalkan hukum gravitasi, terus kemudian ada seseorang yang mungkin amalnya luar biasa, sedekahnya gede-gedean, tapi kemudian dia naik ke gedung 100 lantai. Nah, di atas gedung itu dia berdoa, ya Allah, semoga pas aku jatuh nggak mati, karena amalku luar biasa. Aku sudah sedekah 100 juta misalkan, aku sudah nyumbang untuk orang-orang yang tidak mampu, aku sudah nyumbang untuk banyak orang, amal baikku sudah tidak terhitung. Semoga nanti pas aku terjun ke bawah aku nggak mati. Kira-kira mati nggak, teman-teman? Kemungkinan besar, ya, kemungkinan besar mati, walaupun amalnya luar biasa, walaupun marketing laginya luar biasa, tetapi sunatullahnya dilanggar, itu loh. Nah, inilah yang kemudian saya maksud, rizki diantar itu tetap harus, ya, tetap menjalankan sunatullah. Menjalankan sunatullahnya gimana sih? Misalkan begini ya teman-teman ya, kita sudah praktek marketing langit yang sudah di-share para leader-leader kita. Misalkan dengan tabungan kebaikan, terus kemudian pokoknya dengan berbuat baik lah. Nah, suatu saat kita ngantri di puskesmas atau dimanapun itu, Allah sebetulnya sudah nganter rezeki itu kepada kita. Atau misalkan ketika kita naik kendaraan, kereta api misalkan, Allah itu sebetulnya sudah nganter rezeki itu berupa apa? Berupa
calon mitra atau calon prospek yang orangnya positif, dia punya potensi. Misalkan dia sudah terbiasa menjadi marketing di sebuah bisnis konvensional, dia ahli memasarkan banyak produk misalkan, ada di sekitar kita nih, kebetulan duduk juga ngantri misalkan, ya, ini Allah sudah nganter rizki, tetapi kita tidak mau menjemput. Menjemputnya gimana? Dengan ngobrol, teman-teman. Menjemput rizki itu ikhtiarnya adalah, salah satunya adalah dengan ngobrol, dengan menjalankan sunatullah prospecting, yaitu menginformasikan. Nah, seringkali terjadi seperti itu. Allah sudah antar orang-orang positif di sekitar kita nih. Teman-teman sudah doa, sudah sedekah, sudah berbuat baik, dan sebetulnya Allah sudah kirim di sekitar kita orang-orang positif yang sebetulnya tinggal kita jemput saja, tinggal ngomong saja, basa-basi dulu, antri ya mas misalkan, iya antri nomor berapa, dan lanjutkanlah, ya, lanjutkan pembicaraan dan lanjutkan seperti teknik prospecting yang sudah teman-teman pelajari. Tetapi karena sunatullahnya tidak dijalankan, ikhtiarnya tidak dijalankan, rizkinya tidak dijemput, ya sudah mengalir begitu saja. Rizki di sekitar kita itu lewat begitu saja. Maka teman-teman, jangan hanya sekedar menunggu rizki diantar kepada kita, tapi jalankan sunatullahnya. Nah, salah satu yang menghambat keberhasilan, kesuksesan atau rizki itu sebetulnya diri kita sendiri. Ada di dalam sebuah ayat itu, ya, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Nah, inilah yang dimaksud rizki diantar saja nggak cukup. Kita butuh ikhtiar untuk jemput rizki tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara mengubah, ya, dengan cara mengubah diri kita. Nah, ketika kita ingin mengubah diri kita yang tadinya malas merospek orang gitu kan, malas merospek orang, bukan orang yang supel katakanlah. Saya malu ketika mau merospek orang, saya malu ketika mau jualan produk NASA, saya malu ketika mau nawarin orang bisnis NASA. Ini kan proses mengubah, ya teman-teman, ya, mengubah diri kita yang tadinya malu menjadi pede. Nah, inilah yang kemudian dinamakan mental block. Mental block. Menghancurkan mental block ini merupakan bagian dari ikhtiar. Bagian dari ikhtiar nyata kita untuk menjemput rizkinya Allah. Jadi jangan hanya sekedar menunggu rizki datang, tetapi ada ikhtiar untuk menjemput rizkinya Allah. Nah, bicara mental block, ada sebuah kisah tentang sebuah gajah liar, ya, seekor gajah liar. Ada yang tahu bagaimana cara menjinakkan gajah liar? Cara menjinakkannya? Atau barangkali ada yang belum pernah lihat gajah? Kalau yang belum pernah lihat gajah, silakan. Ya, maksudnya siapa tahu nyimpen handphone gambar gajah gitu, ya. Nah, menjinakkan gajah liar itu pada awalnya adalah tidak kemudian langsung ditangkap gitu, karena gajah ini kekuatannya ngeri. Satu ekor gajah bisa menghancurkan puluhan rumah dalam hitungan menit. Maka cara untuk menjinakkan gajah liar adalah dengan menembak dengan tembakan bius dosis tinggi, ya, tembakan bius dosis tinggi. Dan tidak langsung kemudian gajah itu pingsan, ya. Ditunggu, diikuti sampai berapa langkah, sampai berapa meter, bahkan berapa kilo, baru kemudian gajahnya jatuh. Nah, ketika gajah ini jatuh, kemudian tim segera mengangkut gajah tersebut dengan alat berat dan kemudian dibawa ke penangkaran, ya, dibawa ke kandang yang cukup besar. Kemudian kakinya ini diikat dengan rantai gajah yang cukup kuat. Diikat dengan rantai gajah yang cukup kuat. Kemudian begitu gajahnya bangun, kira-kira masih liar nggak? Masih liar nggak kira-kira? Masih, ya. Gajah tidak semudah itu amnesia gitu, ya. Jadi ketika bangun dari ketika dosis obat biusnya ini sudah hilang, maka gajah ini masih liar. Tapi begitu dia bangun, dia lihat alam sekitarnya sudah beda, dikelilingi tembok besar. Kemudian dia bangun, dia lari. Tapi kemudian apa yang terjadi? Kakinya jatuh. Ya, dia jatuh karena apa?
kakinya nyangkut dengan rantai gajah yang sangat besar. Dia lakukan itu berkali-kali, bangkit lagi, terus kemudian dia lari lagi, tapi kesandung lagi dengan rantai. Akhirnya kemudian dia jatuh berkali-kali. Nah, pada akhirnya seminggu berlalu, 2 minggu, hingga akhirnya sebulan lebih, gajah ini mulai tenang. Ya, gajah ini mulai tenang. Ketika mulai tenang, pawangnya ini mulai bisa mendekati, bisa ngasih makan secara langsung, ngasih rumput secara langsung, dan seterusnya. Dan suatu ketika rantainya itu diganti dengan rantai yang kecil, bahkan tali tambang yang tipis. Ketika diganti dengan rantai kecil, gajahnya lari nggak teman-teman? Ternyata gajahnya nggak lari, padahal rantainya sudah diganti dengan rantai yang kecil. Kenapa? Gajah itu sudah di dalam alam bawah sadar si gajah, ya, itu sudah mengatakan, percuma lari, paling nanti jatuh lagi. Nah, itulah yang menimpa kita di dalam kehidupan kita, virus rantai gajah, ya, virus rantai gajah, yang mungkin teman-teman sering mengalaminya. Sudah memprospek satu orang, sudah menginformasikan bisnis asa kepada beberapa orang saja, dan semuanya menolak. Ada virus rantai gajah di dalam diri kita. Paling nanti kalau nyoba ditolak lagi, nanti paling kalau promo nggak ada yang beli lagi. Nah, maka itulah mental block yang harus teman-teman hancurkan. Bagaimana caranya? Alhamdulillah di NASA banyak sekali forumnya, ya, dari mulai KDI, kemudian SMB, dan seminar-seminar lain yang disarankan oleh para upline, para leader. Silakan teman-teman ikuti. Ya, mungkin di beberapa tim sudah mulai berjalan, ya, termasuk di tim saya pribadi saat ini sudah mulai gencar mengadakan pelatihan-pelatihan. Alhamdulillah kalau hotel di Jogja ini sebagian sudah bisa mengizinkan untuk diadakan pertemuan. Jadi mereka juga sudah sekaligus memberikan fasilitas izin, ya, agar tidak disidak nanti ketika adanya pertemuan, ya, sudah sekaligus izin, karena juga pertemuannya sesuai dengan protokol kesehatan, ya. Nah, banyak sekolah-sekolah di NASA teman-teman ikuti untuk bisa menghancurkan ini, karena bagaimanapun juga ini menjadi penghalang kesuksesan. Kita sudah doa kenceng banget, dan Allah sudah kenceng banget ngirim rezeki kepada kita. Sudah Allah hadirkan orang-orang terbaik di sekitar kita, tapi kitanya nggak mau jemput gitu loh. Kitanya nggak mau jemput rezeki yang sudah Allah kirim kepada kita. Bagaimana cara jemputnya? Ya ngobrol teman-teman, ya, dengan cara ngobrol, menyampaikan info NASA. Karena bisnis itu adalah penawaran. Tidak ada penawaran, tidak ada bisnis. Ya, bisnis itu harus ditawarkan, harus diinformasikan. Bagaimana kita mau menginformasikan kepada orang lain sementara kita malu gitu, sementara kita nggak pede. Nah, itulah virus, ya, virus rantai gajah yang harus dihancurkan. Maka konsep rizki di antar ini bukan hanya sekedar kita menunggu, tapi kita juga harus menjemput. Baik teman-teman semuanya, sebagai sebuah penutup, ini ada sebuah pesan yang insya Allah akan mengubah kehidupan teman-teman, ya. Ada banyak pertanyaan yang masuk, khususnya dari tim saya pribadi. Kenapa sih saya belum sukses padahal sudah action berkali-kali, tetapi kenapa belum sukses? Nah, jawabannya adalah karena bisa jadi action untuk sukses belum menjadi sebuah kebiasaan. Jadi ibaratkan begini teman-teman, sukses itu butuh menjalankan sunatullah kesuksesan, ya, yang diulang berkali-kali hingga menjadi sebuah kebiasaan. Ini sangat penting bagi teman-teman yang merasa, kenapa sih saya belum sukses padahal sudah action loh. Saya sudah manut kata upline, saya sudah mengikuti apa yang disarankan upline, tapi kok belum stokis juga. Yang sudah stokis kok berat sekali menuju level berikutnya. Setelah gold manager, ya, kok naik ke pearl manager agak berat, apalagi sampai ke diamond. Karena begini teman-teman, karena sukses itu, ya, ini paling penting dan ini inti dari semuanya. Sukses itu butuh menjalankan yang namanya sunatullah. Jadi tidak cukup dengan rizki diantar, kita harus menjemput rezeki itu. Nah, action ini, sunatullah itu adalah salah satunya, adalah bentuknya action. Action itu harus
diulang-ulang sampai menjadi sebuah kebiasaan. Ya, action itu harus diulang-ulang sampai menjadi sebuah kebiasaan. Contoh misalkan, sukses itu kan macam-macam ya. Ingin sukses bisnis, ingin sukses membangun rumah tangga, ingin sukses membangun rumah. Nah, dalam hal ini saya kasih contoh. Misalkan sukses nyetir mobil. Sukses nyetir mobil yang manual khususnya itu ya. Yang manual. Nyetir mobil itu awalnya kita kan action ya. Yang nggak biasa dipaksa menjadi biasa. Actionnya itu gimana? Actionnya adalah belajar setir mobil dengan pendamping, kemudian diajari. Pertama kita bingung, ini apa dulu ya? Apakah injak rem dulu biar nggak kebablasan, atau injak kopling dulu, atau masukin persnelengnya dulu? Kan bingung tuh mikir. Oh, dikasih tahu ya. Pertama masukin kopling dulu, terus kemudian handremnya turunkan, terus kemudian masukin persneleng, masuk gigi 1, pelan-pelan angkat koplingnya ya, pelan-pelan sambil masukin gas pelan-pelan. Lama-lama kita terbiasa. Awalnya kita mikir bingung ya, ini apa dulu ya, apa dulu, apalagi pas tanjakan ya, setengah kopling itu bingung, apalagi pas parkir itu lebih bingung lagi. Kalau ngebut gampang, di jalan raya gampang gitu ya. Yang sulit adalah tanjakan, setengah kopling, dan parkir. Tapi kelama-kelamaan kita belajar tuh. Awalnya mikir, tapi kemudian dilakukan. Ini namanya action ya. Actionnya belajar. Sebulan, 2 bulan, kok kayaknya udah enak. 3 bulan, ternyata sudah lancar. Nggak usah mikir, ini mana dulu yang diinjak. Nggak usah mikir, ternyata nggak mikir. Sudah jadi sebuah kebiasaan, kopling langsung. Bahkan sambil merem pun bisa gitu ya. Sambil mata terjam ternyata bisa. Nah, itulah sukses nyetir mobil. Artinya apa? Actionnya sudah menjadi sebuah kebiasaan. Nah, sama dengan di NASA. Kenapa belum sukses? Karena action yang dilakukan itu belum menjadi sebuah kebiasaan. Kita masih mikir ketika ada orang di sekitar kita, kenalan nggak ya, gitu. Ngobrol nggak ya. Nah, berarti belum jadi sebuah kebiasaan. Wajar belum sukses. Kalau kita mikir, ya, ngantri di bank, depan kita ada orang, mikir kenalan nggak ya, berarti belum sukses. Karena actionnya belum jadi sebuah kebiasaan. Nah, maka teman-teman lakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut sampai nggak usah mikir, otomatis. Begitu duduk di sebuah antrian langsung ngobrol, antri ya mbak, gitu. Jangan khawatir orang lain jawab, sudah tahu nanya lagi, gitu. Nggak usah khawatir begitu, gitu. Kalau memang ketemu dengan orang-orang begitu ya sudah, nasib teman-teman gitu ya. Tinggal kita ya hukum rata-rata. Nanti temukan lagi. Action apa lagi itu? Yang harusnya tanpa dipikir sudah menjadi sebuah kebiasaan. Memanfaatkan alat kerja, baca buku. Ketika upline promosi buku, ini ada buku bagus misalkan. Beli nggak ya? Masih mikir. Berarti belum menjadi sebuah kebiasaan. Ini ada pertemuan. Hadir nggak ya? Berarti belum. Ini adalah streaming, bahkan live streaming saja kita masih mikir-mikir loh. Kan tinggal ambil HP, lihat, tonton gitu kan. Tapi masih mikir, nonton nggak ya, ikut nggak ya? Berarti wajar. Kayak orang nyetir tadi, bingung kopling dulu atau rem dulu atau masukin giginya dulu. Maka syarat untuk sukses, actionnya itu harus menjadi sebuah kebiasaan yang tanpa dipikir pasti teman-teman sudah melakukan. Ya. Nah, di sini ya contoh lah, kita sedikit permainan gitu ya. Yang di rumah juga boleh praktek gitu. Dan sebagian mungkin sudah praktek. Silakan tangan kirinya. Ya, mungkin boleh berdiri semua teman-teman. Biar sambil tidak duduk terus ya. Silakan tangan kirinya seperti ini, lingkaran ya, lingkaran ya. Lingkaran terus dilingkar. Oke, stop. Tangan kanannya kotak. Sudah? Nah, sekarang bareng-bareng. Bareng-bareng. Jangan gini loh. Ini lingkaran, ini kotak, ya. Ini lingkaran, ini kotak. Enggak gantian. Bareng-bareng. Kotaknya jadi benjol. Oke, stop yang kedua. Ini jempol, ya. Ini kelingking. Terus kemudian gantian.
Gantian. Gantian. Masih mikir ya? Nah, itulah saya ingin bicara tentang perubahan. Oke, kiri lingkar, kanan 8. Masih kacau semua. Silakan nanti ini bisa dipraktekkan di rumah itu ya, buat ngerjain suaminya. Terus kemudian terakhir kiri maju, stop, kanan mundur. Sekarang ke depan, ya. Enggak gini loh, Bang. Ini mundur, ini maju. Itu yang belakang nggak gini loh. Kok malah goyang dumang. Nah, sudah silakan kembali ya, tepuk tangan untuk teman-teman semuanya. Jadi saya ingin menyampaikan itulah perubahan, ya, itulah perubahan. Perubahan itu yang pertama adalah butuh waktu. Jadi kalau teman-teman latihan terus ya, kalau seandainya kurang kerjaan gitu ya, terus latihan terus gini, lama-lama pasti biasa. Dan ini nggak sehari 2 hari, ya. Saya sebelum menunjukkan ini juga latihan di rumah itu. Terus kemudian yang kedua butuh perjuangan. Nggak cukup hanya sehari 2 hari, terus latihan. Yang tadinya kita hanya fokus terhadap satu hal, ya, kita hanya bisa fokus terhadap satu hal, disuruh berubah, harus fokus terhadap 2 hal. Nah, itulah ketika kita ingin berubah, yang tadinya nggak biasa jadi orang yang supel, nggak biasa ngomong dengan orang, harus dipaksa berubah demi menjemput rezeki yang diantar gitu. Rezekinya Allah sudah antar di sekitar kita, tapi kita harus berubah. Kita orangnya introvert ya, pendiam, harus kemudian dipaksa berubah. Ayo ngomong, ayo jadi orang yang supel, orang yang ramah, ya, orang yang mudah senyum. Ini kan butuh perjuangan, dan biasanya hasilnya jelek. Di awal-awal itu hasilnya jelek. Maka bagi teman-teman yang belum terbiasa menginfokan asa, belum biasa bina, itu ya, kalau sudah punya tim, belum terbiasa bina, maka biasanya ini harus dipaksakan ada perubahan, ya, butuh waktu, butuh perjuangan, dan biasanya hasilnya jelek, ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali jika ada kekurangan, jika ada sesuatu yang salah datangnya dari saya pribadi, jika ada sesuatu yang benar datangnya dari Allah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya. Baik, luar biasa sekali. Luar biasa enggak? Luar biasa ya. Oke, untuk selanjutnya ya, ada sebuah motivasi ya, ada wejangan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak N1 kita, Bapak Agung. Saya minta teman-teman untuk berdiri semua. Ya, oke. Langsung saja kita sambut Bapak Agung Setiawan untuk bisa hadir di tengah-tengah kami, Bapak, untuk membersamai kami semua, memberikan motivasi. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm Ya, getting ini dia stronger. Bapak Agung. Step, the clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, luar biasa saya mengikuti dari belakang betapa saya sangat menikmati banyak sekali informasi yang sangat-sangat berkualitas dari seorang yang sangat saya banggakan. Beliau leader yang sangat, maaf kalau saya ngomong, maaf ya Bu, ini sudah ada yang nge-spill ya Bu ya, sudah kenal ya, sudah ada istrinya, tapi beliau memang satu secara kepribadiannya sangat kalem, nyubit aja nggak mau
Ya. Nyubit istrinya nggak tahu saya ya. Yang kedua, sangat cool penampilannya itu benar-benar wow. Kasih plus dulu dong buat beliau. Materi pada sore hari ini sudah sangat-sangat lengkap, komplit, bergizi. Betul ya Bapak Ibu sekalian? Mana supporternya? Betul? Oke. Dan ini diliput, diikuti oleh mitra-mitra NASA di seluruh Nusantara dan juga di seluruh dunia. Besar harapan saya materi-materi yang sangat berkualitas ini bisa memberikan bekal kepada kita untuk kita bisa berproses sebaik-baiknya di NASA. Dan Bapak Ibu sekalian, besar harapan saya juga leader-leader yang lain nantinya juga akan memberikan wejangan, ilmu, tips, kiat, dan juga materi-materi yang sama-sama kualitasnya dengan beliau. Betul apa betul? Sebetulnya saya tadi berharap beliau menampilkan juga leader-leader hasil didikan beliau, tetapi karena beliau menyampaikan, maaf Pak Agung, leader-leader saya ini banyak berterbangan, dan hari ini yang datang ini belum diamond saya, tetapi ini semua adalah mitra-mitra NASA yang sangat saya cintai. Dan beliau adalah seorang Crown Diamond Director yang sangat qualified dan jaringannya tersebar di seluruh Nusantara. Pada kesempatan sore hari ini tidak ada kata-kata motivasi yang lebih komplit yang saya berikan, kecuali saya hanya berpesan bahwasanya segala sesuatu yang kita ingin raih, yang kita ingin dapatkan, sebagaimana halnya yang tadi disampaikan oleh beliau, itu yang pertama adalah berawal dari niatan kita. Yang kedua, apapun, bagaimanapun, kita harus meyakini apa yang sudah menjadi ketetapan hati dari pilihan kita. Yang ketiga, kita sudah berani memilih, maka kita harus berani melakukannya untuk mendapatkan apa yang ingin kita raih, yang kita impikan bersama. Yang keempat, kita harus selalu memperbaiki, atau kalau dalam bahasanya adalah memantaskan diri, menerima hasil apapun yang akan diberikan Allah kepada kita. Tentunya dalam proses memantaskan diri ini tidak cukup kita hanya sekedar melakukan sesuatu yang biasa kita lakukan, tetapi kita harus selalu memberikan nilai tambah. Setiap hari kita melakukan, terkadang kita dapatkan hasil yang belum sesuai dengan apa yang ingin kita raih. Kita harus tetap bersyukur, tetapi kita menambahkan porsi latihan, porsi kerja kita, aksi kita untuk kita mendapatkan hasil yang lebih. Dan di sini yang paling penting adalah kita memantaskan diri itu adalah bukan hanya sekedar kita bertindak, berbuat, berlaku, bersikap, tetapi kita juga berdoa. Maka yang kelima itu kuncinya adalah kita berdoa. Doa apapun yang kita panjatkan kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Sang Kholik, kepada Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Esa, selalu saja kita diberikannya. Selalu saja kita diijabah. Tetapi kapan waktunya, tentunya berproses kepada sudah pantaskah kita menerima rezeki yang akan diberikan Allah. Maka kuncinya rezeki yang dihantar ini adalah sesuatu yang kita sudah lakukan, kita terus lakukan, perbaiki segala kekurangan, berserah apapun hasil yang diberikan
dan kita perbaiki terus, kita berserah, bersyukur, perbaiki, berserah, bersyukur, perbaiki, itu terus menerus kita lakukan, maka saya yakin sekali Bapak Ibu sekalian, insya Allah 1% kuasa Tuhan, kuasa Allah akan hadir kepada kita, dan kita akan mendapatkan rezeki yang benar-benar mengalir kepada diri kita. Tidak ada tepuk tangan. Ilmu ini sangat luar biasa, dan saya yakin sekali beliau Bapak Mufti Muhammad sudah sangat-sangat menerapkannya. Dan sekarang bagi kita yang baru mengenalnya, beliau sudah menjalankan ini cukup lama. Dan bagi Bapak Ibu sekalian, supporter yang ada di sini dan ataupun yang di luar sana, mitra NASA, saya berharap ini menjadi penyejuk, ini menjadi penenang, ini menjadi sebuah arahan pola kerja kita. Karena kegagalan-kegagalan kita di NASA ataupun di kerja apapun itu adalah seringkali tidak berurutnya sebuah tahapan-tahapan yang kita lalui tentang kerja, sehingga kita tidak bisa memahaminya dan memaknainya, dan apalagi kita berharap mendapatkan hasil yang maksimal. Contoh yang paling sederhana, mengapa orang sering mengeluh, mengapa orang gampang sekali mengundurkan diri atau tidak aktif di NASA? Karena sering sekali yang terjadi adalah harapannya lebih besar daripada aksinya. Yang kedua adalah aksinya sudah besar, harapannya tetap besar, tetapi tidak diikuti oleh doanya. Yang keempat, sering sekali sudah kita harapannya tetap besar, kita memberikan aksinya juga sudah semaksimal mungkin, kita berdoa juga sudah setulus mungkin, tetapi seringkali kita memaksa Tuhan, memaksa Allah dengan kata-kata, ya Allah berikanlah. Padahal apa yang diberikan Allah adalah sesuatu yang layak, yang pas, yang sesuai dengan kemampuan kita, di mana kita sudah memantaskan diri. Allah tidak akan memberikan rezeki, Allah tidak akan memberikan hasil kepada kita di mana kita belum mampu untuk mengelolanya. Karena apa? Bisa jadi rezeki yang diberikan kepada kita ini menjadi sesuatu yang mubazir dan menjadi fitnah karena kita belum bisa memanfaatkannya. Maka jangan pernah kita memberikan satu doa selain doa berserah, berpasrah apapun yang Allah berikan. Kita bisa berharap dengan bahasa berserah, berpasrah, tetapi kita tidak pantas untuk meminta rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita. Kalau belum paham adalah rezeki itu sebetulnya sudah ada di depan kita, sudah ada bagi kita. Tapi kita kadang tidak mau, tidak bisa mengambilnya, terus kita menyalahkan, ya Allah, kenapa Allah tidak adil? Ya Allah, berikanlah saya rezeki yang sak tumpuk. Padahal itu tinggal bagaimana kita memantaskan diri untuk mengambilnya. Betul apa betul? Maka saat ini Bapak Ibu sekalian, yang paling penting adalah 5 tadi Bapak Ibu sekalian pahami. Dan kalau bicara tentang niat, kita semua di NASA ini insya Allah berawal dari sebuah niat baik kita untuk bisa yang pertama memperbaiki diri, yang kedua keluarga, yang ketiga masyarakat nusa bangsa kita yang tercinta. Betul apa betul? Maka yang namanya rezeki, atau kalau kita bicara tentang penghasilan ya, atau kita bicara tentang apa pendapatan ya di NASA ini, itu hanya sebuah keniscayaan. Di saat kita sudah siap, maka niscaya kita akan mendapatkannya, dan itu adalah rezeki yang diantar oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa.
Betul apa betul? Oke. Bangkit dari tempat duduk. Saya ingin sekali Bapak Ibu sekalian mendengarkan. Kita akhiri sesi pertama ini dengan memberikan penguatan kepada diri kita, bahwasanya di dalam diri kita insya Allah tertanam jiwa yang kuat, jiwa yang sehat. Betul? Insya Allah rezeki akan datang bersama dengan seberapa kuat kita memantaskan diri. Saya akhiri sesi pertama ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.